Ya, pemirsa, sebuah survei yang diselenggarakan oleh Universitas Siswa Bangsa Internasional menunjukkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa dan juga pelajar di Jabodetabek yang menjadi responden menyatakan tidak tertarik untuk berpartisipasi pada pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Dan jawaban ini bisa mencerminkan bagaimana persepsi generasi muda terkait dengan pemilu 2014. Menurut USBI, pemilih pemula atau new voters dan pemilih muda yang voters berusia antara 17 hingga 25 tahun mewakili khalayak pemilih yang cukup besar, sekitar 40 juta jiwa. Untuk wilayah Jabodetabek, mereka berjumlah sekitar 4 juta jiwa. Kecenderungan rendahnya partisipasi pemilih muda ini mendorong dilakukannya penelitian secara independen. Penelitian dimulai dengan mencatat sejumlah masalah yang menurut 50 mahasiswa penting diperjuangkan atau dilaksanakan parpol. Dari 8 topik, ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Menurut para mahasiswa, tak kurang dari 111 permasalahan yang seharusnya diperbaiki parpol. Seluruhnya 111 permasalahan ini kembali ditanyakan kepada 50 mahasiswa yang berbeda untuk menentukan mana yang paling penting dan harus dipecahkan parpol. Dari tahap ini terkumpul 48 permasalahan yang kemudian ditanyakan kepada sekitar 1.000 mahasiswa di Jabodetabek. Dengan tingkat keyakinan penelitian sebesar 95% dan margin of error lebih kurang 3%, jawaban mahasiswa dikumpulkan melalui survei berdasarkan kuota sekolah yang mewakili tingkat strata ekonomi yang berbeda-beda. Survei dilakukan terhadap 1.039 pelajar dan mahasiswa di Jabodetabek. Hasil penelitian memperlihatkan dari sejumlah masalah yang menurut para mahasiswa penting untuk dipikirkan dan dipecahkan oleh parpol yang memiliki wakil-wakil di DPR, ternyata hanya sebagian kecil yang telah mereka lakukan. Sebagian besar mahasiswa menganggap parpol tak melakukan apapun terhadap 8 topik permasalahan yang mereka anggap penting. Menurut responden, parpol tidak memperlihatkan upaya-upaya mengatasi permasalahan ekonomi mencapai 24,46%, tidak mengatasi masalah politik 43,62%, dan tidak memperbaiki masalah hukum 47,43%. Parpol juga dinilai tidak memperbaiki masalah-masalah sosial 45,72%. Tidak berusaha mengatasi masalah-masalah keamanan 50,53%. Juga tidak berupaya memperbaiki pendidikan 47,37%. Selain itu, parpol juga dianggap tidak berusaha meningkatkan kemampuan teknologi 54,55% dan tidak peduli terhadap masalah-masalah kebudayaan 46%. Responden dimintakan pendapatnya soal parpol yang kelak akan dipilih dalam pemilu legislatif mendatang. Ternyata, 53,23% di antara mereka menyatakan tidak akan memilih dalam pemilu legislatif 9 April. Sedangkan bagi mereka yang memilih, pilihan terbesar diperoleh oleh PDIP 15,16%, diikuti berturut-turut oleh Gerindra 8,6%, Partai Demokrat 5,73%, Partai Hanura 3,71%, Partai Golkar 3,61%, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera masing-masing 3,18%, Partai Kebangkitan Bangsa 1,48%, Partai Amanat Nasional 1,27%, Partai Kesatuan Pembangunan 0,74%, PKPI 0,42%, dan PBB 0,21%. Penelitian ini dilakukan sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Tim Liputan, JAK TV.
Iya, pemirsa, pada masa kampanye terbuka, partai politik disibukkan diri dengan meningkatkan elektabilitas, salah satunya adalah dengan membidik para pemilih pemula. Namun sayangnya beberapa hasil survei menyatakan bahwa pemilih pemula mereka lebih memilih untuk golput tadi terkait dengan beberapa hasil survei dan indikator-indikatornya. Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini bersama kami di studio sudah hadir sebelah kiri saya. Di sini sudah hadir dekan dari USBI, yaitu Pak Adler Manurung. Selamat malam, Pak Adler. Selamat malam. Ya, kemudian juga sudah hadir di sini Pak Budi Aristiadi, Koordinator Nasional dari PDI Perjuangan Projokowi, ya Pak ya. Ya. Selamat malam. Dan pemirsa, Anda juga bisa berbincang bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin Pak Adler tadi bisa dijelaskan berapa persen begitu pemilih pemula khususnya mahasiswa yang lebih memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak politik mereka? Nah, saya perlu sampaikan dulu bahwa kalau kita bikin survei ini kan kita lempar ke 1039 mahasiswa. Mahasiswa itu kita bagi, ada yang mahasiswa yang berkualitas sekolahnya, ada yang ya semua terwakili lah. Dan kalau kita lihat mahasiswa yang kita pilih juga ada yang terwakili dari daerah. Kan mereka kan kuliah di Mari. Kuliah kemarin kan berarti juga dari daerahnya. Jadi semua terwakili. Jadi semua ini merasakan kehidupan sosial ekonomi, ya kan? Responden ini nasional atau Jabodetabek, Pak? Jabodetabek. Walaupun Jabodetabek, tetapi itu background dia kan ada barometer ya, begitu ya. Mereka ada di daerah-daerah juga. Contoh, ada satu sekolah itu mahasiswanya semua orang daerah, bukan orang sekolah, walaupun kuliah di Jakarta, gitu kan? Berkualitas baik. Nah, dari yang kita temukan itu semuanya bahwa mahasiswa itu secara rata, kalau kita lihat ada 8 variabel yang kita tanya sama mereka, ya, misalkan bagaimana tentang ekonomi isu, ya, bagaimana mahasiswa melihat bagaimana apakah parpol atau pemerintah yang melakukan isu, parpol ini hanya 24% yang tidak bercerita tentang ekonomi isu. Sedang political issue, bicara political issue, apakah parpol political issue itu hanya 43%, naik tajam kan? Tapi ketika bicara law enforcement, menyatakan bahwa mereka nggak pilih 47% lebih tinggi lagi. Nah, yang lain sekitar itu social problem itu 45%, 46. Keamanan nasional termasuk terorisme, mereka bicara cuman yang nggak memilih 51. Education issue 47 juga, jadi persoalan pendidikan. Nah, berikutnya yang teknologi isu. Lihat, mahasiswa sekarang ini kan kalau dilihat, ini semua kan sudah teknologi mandat. Iya. Teknologi mandat, dan mereka semua anak-anak yang ahli teknologi kan gitu. Nah, ternyata partai-partai ini tidak pernah memikirkan teknologi. Sehingga mereka katakan 54% ini mereka nggak pernah mikirin teknologi. Begitu juga dengan kebudayaan. Ya, Pak Adler, ini menarik begitu. Alasan-alasan tadi dari indikator-indikator ini cukup spesifik begitu ya. Tapi apakah kita tahu begitu dari ribuan calon anggota legislatif dan juga sebelumnya partai politik sudah menggunakan mesin partainya sendiri untuk melakukan komunikasi dengan semua pemilih begitu. Apakah ini tidak sampai begitu? Nah, kalau saya melihat kelihatan yang terjadi bahwa kebanyakan ketika mereka mau pas di pemilu, mereka ketemu yang namanya vote turnover mereka tuh. Jadi ini proses sehingga mereka tidak datang ke sini. Sehingga Anda lihat nih sekarang banyak yang pemula nih kan, banyak yang merasa tidak mau milih kan, karena mereka nggak dikasih komunikasi. Jadi ada komunikasi yang salah di antara partai kepada masyarakat, bahkan pemerintah juga nggak menyatakan bahwa pemilu itu ada berguna apa tidak, kan gitu ya nggak? Nah, ini yang belum sampai kepada anak-anak muda yang pemula ini gitu. Ya, menarik. Mungkin saya bergeser ke Pak Budi Ari. Pak Budi Ari, ini peran partai politik kita tahu sudah lama sekali begitu ya. Partai politik terus berkembang begitu. Tapi kenapa tadi bentuk komunikasinya tidak tersampaikan begitu? Bahkan banyak yang berasumsi bahwa pemilu ini dimaknai dengan suatu hal yang berat dan bahkan menyeramkan. Ya, inilah problem dan masalah dari semua partai politik Indonesia saat ini. Kita juga tahu bahwa citra partai politik, seluruh partai politik hari ini tidak terlalu baik di mata masyarakat. Dan saya yakin kelompok-kelompok muda, mahasiswa dan pemilih pemulanya pemilih yang kritis. Mereka melihat bahwa hari ini sepanjang tahun, sepanjang hari diceritakan tentang bagaimana perilaku yang sangat memalukan dari partai politik. Ini juga problem berat bagi partai politik tentu saja. Tapi dengan hadirnya sosok Jokowi, ini membantu terjadinya peningkatan partisipasi politik yang tercermin dari
menurunnya tingkat golput. Oke, menarik. Artinya begitu, ini Pak Adler, artinya partai politik sendiri tidak berhasil untuk menjual programnya, tapi justru figur-figur orang tertentu, ya? Kelihatannya figur itu yang membuat dia meningkat. Contoh, kalau di tempat kita, survei kita, bahwa kalau dia milih partai, dia lihat figur. Contoh, yang menang, yang teratas itulah PDIP sama Gerindra. Duanya menonjol. Nah, bayangkan dua ini menonjol. Apa yang diceritakan mereka? Kalau kita lihat, kenapa berdua ini menonjol? Yang pertama PDIP kita lihat selama ini tetap jadi oposan. Ya, oposan di dalam kepemilikan dari pemerintahan SBY. Sehingga orang melihat bagaimana menunjukkan sehari-hari kan gitu. Sementara Gerindra datang dengan sosok Prabowo yang hampir tiap hari ada di iklan. Ya kan, dengan isu-isu ekonomik. Petani, rakyat kecil gitu kan. Ini yang mereka lihat gitu. Nah, Anda kalau saya lihat di tempat saya di survei kami ini, yang ketiga adalah rata-rata kalau nggak Demokrat, Golkar. Nah, kelihatan kedua partai ini masih terpinggirkan. Terutama selalu nomor 4 adalah Golkar. Nah, Golkar orang melihat bahwa Golkar itulah kelompok orang tua. Gitu. Jadi ini membuat sesuatu sudah terjadi perubahan shifting ya, perubahan shifting pemilihan gitu. Lihat orang, jadi anak-anak muda yang pemilih baru itu melihat terjadi sesuatu yang baru gitu loh. Pak Budi, ini menarik begitu. Tadi partai politik dinilai tidak berhasil menyuguhkan kaum muda begitu ya sebagai trendsetter untuk memicu atau menarik minat suara dari pemilih pemula. Saya pikir hadirnya Jokowi dengan tawaran dan kerja yang nyata, konkret, itu kan membuat sebuah perubahan cara berpikir baru tentang memaknai kalau kita tahu hasil survei ini kan 14 Maret begitu ya. Itu kan surveinya Profesor Adler ini kan dilakukan sebelum. Tapi kan kita tahu bahwa saya potong dulu. Survei kita kan sebelum Jokowi capreskan. Tapi tolong diingat, Jokowi itu sudah ada signal. Betul. Saya orang Pasar Mall awalnya. Jokowi itu diberikan signal oleh PDI Perjuangan. Ibu Mega selalu bawa Jokowi yang pergi ke melihat ke Bung Karno, kuburan Bung Karno, kemana-mana. Sinyalemennya sudah ada begitu. Sudah ada signal. Cuman tanggalan pas itu apa? Mengkonfirmasi bahwa Mega sudah memberikan mandat kepada Jokowi. Karena Mega yang punya mandat di DPP, yang lain nggak punya mandat. Jadi mandat anggota partai itu adalah di Megawati. Sehingga ketika tanggal 18 itulah konfirmasi semua orang. Maka pada saat itu kalau kita bicara pasarnya naik 3%, tetapi kalau dilihat dari yang low itu pasar naik 4%. Maka disebut dengan timbul Jokowi efek dalam capital market. Iya, kita masih akan bicara mengenai apakah tadi Jokowi efek ini juga membawa pengaruh terhadap pemilih pemula untuk berpartisipasi memberikan hak politiknya di Pileg 2014. Selengkapnya usai pariwara, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dengan Pak Adler dari USB dan kemudian juga Pak Budi Ari dari Kornas Projo PDI Perjuangan. Tapi Pak Adler ini menarik begitu. Kalau kita tahu bahwa banyak sekali mesin partai politik begitu ya, termasuk organisasi sayap kepemudaan yang dimiliki oleh partai politik. Apakah mesin ini berhasil begitu optimal menggerakkan pemilih pemuda untuk menarik ke satu partai politik? Kalau saya melihat dari hasil survei kita bahwa anggota partai yang berpartai pemuda itu belum optimal. Inilah sebuah bukti bahwa di sini banyak yang mau pingin golput. Ini sebuah bukti bahwa mesin partai itu belum bekerja dengan optimal. Tanda kutip begitu, ini kita tahu banyak juga organisasi kepemudaan yang menjadi antek-antek partai politik begitu. Ini tidak membawa gairah begitu pemilih pemuda? Karena apa? Kelihatan dia tidak bekerja secara aktivitas politiknya, tidak bekerja untuk kepentingan yang ke depan. Mungkin pada saat mau dekat pemilu dia kerja keras. Padahal kalau kita mau jujur, dia melakukan aktivitas politik itu harusnya banyak. Nah, contoh apa aktivitas politik? Besok kami akan melakukan seminar. Kita ceritakan apa aktivitas politik. Tolong datang ke USB gitu loh tentang ini. Nah, ini yang kita lakukan sehingga dia bisa bekerja optimal gitu. Artinya program-program jualan dari partai politik ini tidak membawa pengaruh cukup signifikan. Belum signifikan. Akhirnya yang dilakukan langkah terakhir adalah dengan mengajukan figur-figur yang dilihat. Dengan figur itulah maka
terdongkrak ke atas. Apa tuh suara itu, pemilihan itu oleh angkatan muda. Jadi orang lebih melihat ke figur, bukan melihat kepada partai-partainya. Ini Pak Budi, menarik begitu, kita kenapa partai politik sampai sejauh ini begitu di pemilu 2014 belum juga memberikan gairah politik, demokrasi politik bagi kaum muda? Begini, dari semua sektor di masyarakat yang agak terlambat melakukan regenerasi ini partai politik. Hampir di semua partai-partai besar, partai-partai lama masih dominan tokoh-tokoh lama. Regenerasi tidak terjadi. Dibanding sektor-sektor lain seperti bisnis, di sektor pendidikan bahkan, itu regenerasi terjadi sangat cepat. Di bisnis banyak CEO muda. Di perguruan tinggi, di pendidikan, semua rektor muda-muda sekarang. Dan di partai politik ini kan problem. Sehingga itu juga tidak terlalu aneh lah ketika kita menghadapi kenyataan bahwa para pemuda ini apatis. Jadi tadi benar yang dikatakan Pak Adler begitu ya, suara partai politik adalah suara ketua umum begitu, suara tanda kutip yang tua begitu. Makanya dengan kelihatan ini harus terjadi regenerasi. Kalau kita lihat survei ini kelihatan bahwa anak-anak muda juga pingin yang muda jadi presidennya gitu loh. Dari hasil ini anak muda mungkin saya melihat seperti itu hasil ini gitu loh. Tapi walaupun belum tercover di sini, tapi nanti kami juga akan melakukan penelitian, sambungan dari penelitian kami ini. Ya, sambungan penelitian kami itu akan melakukan penelitian pilpres lanjutan. Nah, tetapi sebelum kami melakukan itu, besok kami akan melakukan seminar untuk penelitian kami ini. Pak Adler, menarik begitu ini bahwa mendekati pemilu legislatif, partai politik sudah melakukan declare begitu ya, jualan siapa figur yang akan menjadi capresnya. Apakah ini membawa gairah juga bagi pemilih pemula begitu untuk berpartisipasi nanti? Jawabannya nanti ketika survei. Tetapi saya berpandangan secara anak sekolahan, anak ilmuwan itu akan pengaruh besar. Nah, pengaruh besar itu pasti kelihatan di mana? Kelihatan, karena kalau Anda lihat sekarang kelompok yang 25 tahun ke bawah yang muda itu kan 40%. Ini menandakan apa artinya? Berarti pilihan itu harus ke sana. Nah, orang-orang muda ini tidak pernah berpikir dapat datangnya yang lebih senior, pasti yang lebih muda datang gitu loh. Siapa yang muda itu? Saya nggak tahu. Mari kita lihat siapa yang dipilih mereka gitu. Saya ini orang kampus yang nggak bisa si anu si AB, saya harus di tengah, ilmuwan gitu. Dari beberapa bursa capres yang terakhir begitu dideklar, kira-kira siapa yang mampu menarik suara dari pemilih pemula ini? Kalau kita lihat dari data ini udah jelas hanya dua yang besar adalah selalu di atas 15%. Itu yang di atas 15% PDIP, yang kedua adalah Gerindra. Lainnya kan di bawah 10%. Di atas 10% itu adalah yang kedua ini gitu loh. Iya, sejumlah partai politik masih belum mendeklar begitu ya. Ini masih melihat suara dari hasil pemilu legislatif sendiri begitu. Apakah posisi akan berubah nantinya begitu? Kalau saya melihat memandang itu tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah antara PDIP dengan Gerindra, tidak ada perubahan, terkecuali ada mesin partai yang begitu kencang membuat ini bisa berubah cepat itu. Ya kita lihat nanti begitu ya, survei terus banyak begitu ya untuk mendongkrak tapi tolong diingat, survei kita nggak ada intervensi, ini biar kita sendiri. Jadi survei kita adalah survei yang paling tidak ada intervensi, paling benar karena kita nggak dinilai oleh siapapun. Iya, kita akan melihat begitu apakah ini gambaran yang cukup otentik begitu dalam pemilu legislatif dan juga Pilpres 2014. Pak Adler terima kasih, Pak Budi terima kasih, dan pemirsa